Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Farah. Sudah lama sekali anak-anak kita tidak bertemu. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang cara-cara atau alternatif cara menyelesaikan soal-soal tes kendali mutu atau TKM kelas 7 mata pelajaran matematika tahun lalu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai pembahasan soal pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk video pembahasan kali ini saya akan membaginya menjadi beberapa bagian supaya tidak terlalu panjang dan supaya kalian bisa fokus pada soal-soal yang ingin kalian pahami. Nanti insya Allah akan saya berikan timestampnya di description, tapi semoga kalian menonton semuanya supaya kalian benar-benar paham bagaimana cara mengerjakannya, juga tips-tips mengerjakan dari saya. Oke, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Ini sama seperti pemetaan yang sudah pernah saya berikan kepada kalian ya di grup kelas ya. Untuk TKM sendiri itu sama seperti materi yang sudah kita pelajari selama 1 tahun belajar bersama ini. Oke, baik, yang pertama soal tentang operasi bilangan. Untuk soal-soal seperti ini, jika tidak ada tanda kurungnya, maka silahkan kalian mengoperasikan yang operasinya perkalian terlebih dahulu atau pembagian terlebih dahulu. Tetapi dalam soal nomor 1, kasusnya ada sebuah operasi dalam tanda kurung selain perkalian dan pembagian. Itu berarti khusus untuk masalah yang ini kalian harus menyelesaikan atau mengoperasikan terlebih dahulu apa yang ada di dalam tanda kurung. Jadi yang perkalian bisa dilewati terlebih dahulu. Oke, jadi kalian selesaikan terlebih dahulu apa yang ada di dalam tanda kurung. Diingat-ingat ya. Baik, kita selesaikan bersama-sama. Kita tuliskan lagi angka yang paling depan itu karena belum dioperasikan dengan siapapun. Kemudian kita tuliskan perkaliannya dan hasil dari operasi 8 ditambah negatif 9 karena mereka ada di dalam tanda kurung. Oke, 8 ditambah negatif 9, perhatikan jika ada bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif dalam operasi penjumlahan ya anak-anak, ingat. Maka perhatikan tanda untuk angka yang nilainya lebih besar. Jika angka yang nilainya lebih besar itu yang bilangan negatif, maka nanti hasilnya pasti juga akan negatif. Nah, sekarang tinggal kita kurangi angkanya. Nah, 9 dikurangi 8 itu 1. Oke, jadi meskipun mereka operasi penjumlahan, tetapi karena jenis bilangannya berbeda, yang satunya bilangan positif, yang satunya bilangan negatif. Nah, ini dia juga jadi berubah cara mengoperasikannya. Oke, diperhatikan baik-baik ya. Kemudian ada juga 2 dikurangi 7. Oke, ini saya tuliskan dulu pembagiannya. Nah, untuk 2 dikurangi 7 ya udah seperti biasa, 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Oke, sekarang barulah kita operasikan perkalian dan pembagiannya. Biasakan untuk mengoperasikan yang bagian depan terlebih dahulu ya. Kalau memang kalian sedang melakukan operasi campuran seperti itu. Tetapi kalau misalkan bisa operasi pembagian terlebih dahulu, itu lebih baik lagi karena nanti angkanya kan akan jadi semakin kecil. Nah, karena di sini 1 tidak bisa dibagi dengan 5 atau nanti hasilnya akan menjadi desimal, maka kita kalikan saja terlebih dahulu. Negatif 25 dikali negatif 1. Oke, perhatikan baik-baik bahwa bilangan yang akan kita kalikan ini adalah sama-sama bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menjadi bilangan positif. Nah, karena dia menjadi bilangan positif, tinggal kita kalikan angkanya 25 dan 1. 25 dikali 1 ya udah 25. Ingat, karena dia negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Jadi nggak ada tanda minus lagi di depannya. Kemudian dibagi dengan negatif 5. Oke, perhatikan lagi tandanya. Di sini ada bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif dengan operasinya yaitu adalah pembagian. Nah, kalau operasi pembagian
di mana ada bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif itu berarti hasilnya pasti akan negatif. Oke, sekarang tinggal kita bagi angkanya. 25 dibagi 5 yaitu 5, sehingga hasilnya min 5. Mudah kan? Oke, lanjut nomor 2. Suhu di kota A adalah negatif 32 derajat Celcius dan di kota B negatif 8 derajat Celcius. Perbedaan suhu kedua kota tersebut. Perhatikan bahwa perbedaan suhu itu artinya adalah pengurangan atau kalian harus mengurangi angkanya. Nah, biasanya kalau kita melakukan pengurangan, itu kita meletakkan angka yang nilainya lebih besar di depan dan dikurangi dengan angka yang lebih kecil di belakang, ya kan? Maka kita letakkan negatif 8 di depan karena dia angkanya lebih besar nilainya daripada negatif 32, dikurangi karena dia karena dia permasalahannya adalah perbedaan suhu dan yang angka di belakang adalah negatif 32. Oke. Sekarang perhatikan bahwa jika ada tanda pengurangan bertemu dengan negatif, maka mereka akan berubah menjadi penjumlahan. Oke, sehingga kalian sekarang punya negatif 8 ditambah 32. Sama seperti yang tadi, perhatikan di sini ada penjumlahan, ada operasi penjumlahan ya. Dan ada pertemuan antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Jika ada bilangan positif dan bilangan negatif bertemu dalam penjumlahan, perhatikan angka yang lebih besar. Kan angka yang lebih besar di sini 32, berarti yang bilangannya positif ya. Nah, maka nanti di jawaban itu jawabannya juga positif. Jadi nggak akan ada tanda minusnya. Kemudian nanti angkanya kalian kurangi, 32 dikurangi 8 sama dengan 24. Nah, seperti ini. Masih mudah ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 ini adalah soal pola ya, tapi masih masuk dalam bab operasi bilangan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kalian cari terlebih dahulu polanya. Di sini bisa kalian lihat kan ada pengurangan 2 bilangan genap yang disatukan dengan penjumlahan. Oke, sekarang kita mulai dari awal terlebih dahulu. Kalau misalkan 2 dikurangi dengan 4, itu negatif 2. Ditambahkan dengan 6 jika dikurangi 8 juga negatif 2. Kemudian itu terus sampai 94 dikurangi 96 juga negatif 2. Dan 98 dikurangi 100 juga negatif 2. Tanda di tengah ini 3 titik dikurangi 3 titik itu maksudnya adalah dan seterusnya dua bilangan genap yang dikurangi sampai ke 94 dikurangi 96 dan 98 dikurangi 100 itu berapa kayak gitu loh. Jadi ini maksudnya tuh secara berurutan terus seperti itu polanya dan tanpa ada perubahan. Kan maksudnya kita kan kadang pikir memangnya yang di tengah-tengah ini juga sama. Iya sama, karena ada tanda 3 titik ini. Tanda 3 titik inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu polanya sama seperti yang di depan dan yang di belakang. Sehingga kita punya negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 terus sampai negatif 2 dan negatif 2 yang terakhir ini. Nah, ini sama dengan berapa? Oke, perhatikan bahwa angka dari 1 sampai 100 itu kan terdiri dari 50 bilangan genap dan 50 bilangan ganjil. Nah, dalam soal ini kita menggunakan semuanya bilangan genap. Yang kita gunakan hanya angka-angka dalam bilangan genap. Dan di soal ini kita menggunakan 2 bilangan genap langsung ya. Karena kita menggunakan 2 bilangan genap langsung, maka min 2 ini berasal dari 2 bilangan genap. Yang mana total keseluruhan dari awal sampai akhir itu akan sama dengan 50 bilangan genap dibagi 2, sehingga ada 25 bilangan genap. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada negatif 2 sebanyak 25 kali perulangan
25 kali perulangan. Ya kan? Jadi pengurangan dua bilangan genap tadi menghasilkan negatif 2. Nah, itu dilakukan sebanyak 25 kali. Sehingga nanti hasilnya adalah 50. Maksudnya negatif 50. Karena kan hasilnya tadi kan negatif 2. Oke. Bisa dipahami? Berikutnya untuk soal yang nomor 4, diberikan 50 soal ujian yang harus dikerjakan semua oleh Hasan. Setiap jawaban benar bernilai 2 dan yang salah bernilai 1, dan Hasan mendapatkan skor 70. Banyak soal yang dijawab benar. Oke, untuk soal nomor 4 ini kalian harus benar-benar memahami isinya ya. Kan diberikan 50 soal ujian harus dikerjakan semua. Terus diketahui juga bahwa jika soalnya dia jawabannya benar, itu nilainya 2. Kalau salah, nilainya 1, min 1, maaf. Nah, terus dia total skornya itu 70. Kita tulis dulu yang diketahui. Total yang dikerjakan ada 50. Itu berisi dari soal yang benar maupun soal yang salah. Itu ada 50 soal. Ini yang benar saya simbolkan dengan huruf B ya. Saya tuliskan di sini, ini untuk benar. Cuman simbol aja. Terus yang S ini untuk salah, supaya lebih ringkas. Kemudian untuk nilai benar atau B itu ada diberikan nilai 2, dan jika jawabannya salah atau saya simbolkan dengan huruf S, itu nilainya negatif 1. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk aljabar, maka akan berubah menjadi 2 dikalikan dengan banyaknya jawaban yang benar ditambahkan dengan negatif 1 dikali banyaknya jawaban yang salah. Itu adalah total skornya, yaitu 70. Oke, sekarang kita punya 2 persamaan. 2B dikurangi S. Nah, min 1-nya ini tuh melebur ya. Itu bukan berarti dia hilang, tapi karena ada karena ada penjumlahan bertemu dengan bilangan negatif seperti ini, maka tanda penjumlahan ini bisa melebur bersama dengan pengurangan. Jadi dia berubah menjadi pengurangan seperti itu. Kemudian kan 1 kalau dikalikan dengan S, berapapun angka yang dikalikan dengan 1 itu akan menjadi dirinya sendiri. Berarti S dikalikan dengan 1 akan menjadi S lagi. Seperti kayak kalau 2 dikalikan dengan 1, pasti hasilnya akan tetap 2. Nah, ini juga 1 dikalikan dengan S, hasilnya tetap S. Nah, kita dapatkan 2B min S sama dengan 70. Atau 2 dikali jawaban benar dikurangi jawaban salah adalah 70. Dan jawaban benar kalau ditambahkan dengan jawaban yang salah itu totalnya ada 50 soal. Oke, kita bisa menggunakan aljabar dan persamaan linear satu variabel, tapi di sini kan ada 2 variabelnya. Yang pertama ada variabel B dan yang kedua ada variabel S. Kita bisa membuat ini jadi satu variabel aja. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita ubah dulu. Kita cari dulu mau cari B atau mau cari S. Kalau saya akan mencari B-nya terlebih dahulu. Sehingga S-nya harus saya geser kan ke ruas kanan. Nah, kalau saya pindahkan S ke ruas kanan, maka dari awalnya dia operasinya penjumlahan akan berubah menjadi pengurangan. Oke, sekarang kita sudah punya B sama dengan 50 dikurangi S. Masukkan B ini, yang 50 dikurangi S ini ke dalam persamaan yang 2B dikurangi S sama dengan 70. Jadi B-nya kita ganti 2 dikali 50 dikurangi S dikurangi S lagi, itu sama dengan 70. Oke, sebelum masuk ke persamaan linearnya, kita operasikan aljabarnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan 2 dengan 50 dan 2 dengan negatif S. Oke, jadi 100, ya kan, 2 dikalikan 50 sama dengan 100, dikurangi 2 dikalikan S sama dengan 2S. Terus ini S yang sisanya ini kita tuliskan lagi. Sama dengan 70. Oke, sekarang kita operasikan yang memiliki variabel yang sama. Nah, ini sama-sama punya S kan? Kita operasikan.
100 dikurangi 3S. Ingat-ingat ya, ini S itu adalah 1S. Meskipun dia tadinya itu S berdiri sendiri, tapi sebenarnya dia itu ada angka 1 di depannya, cuman nggak kelihatan karena memang kalau aljabar kan kalau angka 1 nggak perlu dituliskan, nggak masalah. Oke, jadi kalau negatif 2 dikurangi 1 hasilnya negatif 3S sama dengan 70. Lalu kita operasikan lagi yang sama-sama memiliki variabel yang sama. Nah, di sini ada 100, ada 3S dan 70. Nah, yang variabelnya sama adalah bukan yang sukunya sama, maaf. Yang sukunya sama adalah yang sama-sama tidak punya huruf di belakangnya. Nah, ini harus kita satukan dalam ruas yang sama. Untuk menyatukan dalam ruas yang sama berarti kita harus memindahkan si 70 ini ke ruas kiri. Dan kalau si 70 ini pindah ke ruas kiri, maka ada satu suku yang beda itu kita pindahkan ke ruas yang kanan. Sehingga kita punya 100. Nah, 70-nya pindah ke ruas kiri menjadi pengurangan karena dia awalnya bilangan positif, pindah jadi bilangan negatif. Sama dengan, nah ini min 3S ya yang dipindahkan. Karena dia awalnya pengurangan atau bilangan negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif. Oke, 100 dikurangi 70 sama dengan 30, itu sama dengan 3S. Supaya S-nya berdiri sendiri, seperti persamaan linear variabel, 30-nya kita bagi dengan angka 3. Karena 3-nya ini, yang di sini kita pindahkan lagi. Karena dia perkalian, pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. 30 dikurangi 3, 10, sama dengan S. S adalah jawaban yang salah, padahal pertanyaannya adalah jawaban yang benar. Ya udah, kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang ini tadi. Yang ini nih. B sama dengan 50. S ya tadi kan 10. Oke, 50 dikurangi 10 berapa? Sama dengan 40. Nah, itulah jawabannya. Oke, yang terakhir untuk video bagian kali ini adalah yang nomor 5. Hasil dari setengah dikurangi 0,45 ditambah 35% dikali 2/5. Untuk soal seperti ini, tips mengerjakan dari saya adalah diubah-ubah bentuknya. Hal yang harus kalian perhatikan adalah dia operasinya tidak ada tanda kurung, jadi tidak ada yang dispesialkan. Kalian harus melakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Oke, sesuai dengan aturannya ya. Jadi perkalian terlebih dahulu atau pembagian terlebih dahulu, baru dan pengurangan dan penjumlahan. Nah, untuk operasi perkalian, saran dari saya adalah ubah semuanya ke bilangan pecahan supaya gampang dicoret-coret. 35% itu bentuk bilangan pecahannya adalah 35/100. Oke, sehingga jika kita kalikan 35/100 dikalikan dengan 2/5, bisa kita coret-coret ya. Coret, ini 35 dibagi 5 sama dengan 7. Coret, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Oke, 7/50 kita punya sekarang. Kemudian kita tulis lagi nih soalnya di sebelah sini. Setengah dikurangi 0,45 ditambah 7/50 hasil dari perkalian 35% dikali 2/5. Oke, untuk yang penjumlahan dan pengurangan, saya menyarankan kalian untuk mengubahnya ke bilangan desimal. Ini, dirubah ke bilangan desimal seperti ini. Caranya gimana? Kalian tinggal membagi pembilang dibagi dengan penyebutnya. Jadi 1 dibagi dengan 2. Itu hasilnya adalah 0,5. Atau kalian boleh menggunakan cara kayak misalnya membuat penyebutnya jadi 100, itu juga nggak masalah. Oke, terus kemudian ini 0,45 sudah jadi desimal. Dan 7 dibagi 50
Kita coret-coret bareng-bareng ya. Ini karena 7 nggak bisa dibagi 50, kita kasih 0 di depannya. Nah, kalau dikasih 0 di depannya sini, berarti di sini juga boleh kita kasih 0. 70 dibagi 50 itu 1. 1 dikali 50, 50 tetap. Kemudian 20. Dikasih lagi 0, karena 20 nggak bisa dibagi 50. 200 dibagi 50, 4. Berarti 7/50 sama dengan 0,14. Nah, seperti biasa kita operasikan terlebih dahulu yang ada di depan. Pengurangan 0,5 dikurangi 0,45. Untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan desimal harus kalian paskan ininya, tanda komanya. Jadi misalnya ini 0,5, angkanya cuma 2, tapi kalian harus mengepaskan posisinya seperti ini. Jadi posisinya si tanda koma ini dia harus sejajar. Oke, perhatikan ya. Nah, ini terus gimana dong Bu cara menyelesaikannya? Ini pengurangan nih, sorry. Kalian harus ingat-ingat bahwa untuk bilangan desimal ya, khusus untuk bilangan desimal, semua angka di belakang tanda koma seperti ini, misalnya 5. Nah, ini boleh kalian tambahi 0 di belakangnya. Khusus untuk bilangan desimal saja boleh kalian tambahin 0 seperti ini. Jadi 0,50. Ya udah, tinggal kalian kurangin aja kayak biasa. Ini kan 0-nya pinjam 1 di sini. Di sini sisanya tinggal 4. 10 dikurangi 5, 5. 4 dikurangi 4, 0. Di sini komanya tetap, 0-nya juga tetap. Sehingga kita punya 0,5 dikurangi 0,45 itu adalah 0,05. Nah, kemudian 0,05-nya kita jumlahkan dengan yang ini sesuai dengan operasinya penjumlahan. 0,05 ditambah 0,14. Ya udah, penjumlahan seperti biasa. Ingat-ingat bahwa dia posisi komanya ini harus sejajar. Harus. Ya udah, sekarang kita tambahkan 5 tambah 4 sama dengan 9. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Komanya tetap, kita tulis lagi. Dan 0. Jadi jawabannya 0,19. Bisa dipahami ya. Maaf karena terlalu panjang, saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin dan supaya kalian tuh benar-benar memahami cara menyelesaikannya. Nanti akan saya letakkan timestampnya di bawah. Silahkan kalian menyesuaikan soal mana yang kalian butuh untuk dipahami. Oke, terima kasih, semoga membantu. Jangan lupa menonton video lanjutannya di part kedua. Ini kan ada 40 soal, akan saya bahas semua insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.